Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih Jemaat GSCA Peniel dan GSCA Anugerah Kemendung. Pada pagi hari ini Sabtu 7 Agustus 2021 kita berjumpa kembali dalam program Gemar GSCA Peniel dan GSCA Anugerah Kemendung. Dan pada pagi hari ini saya mendapatkan berkat yang begitu luar biasa dalam pembacaan Gemar di Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-25 sampai ke-34. Mari kita baca bersama-sama. Hal kekhawatiran, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih dari burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian, dan perhatikanlah bunga-bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi demikianlah Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Puji Tuhan. Ya, memang dalam perenungan Gemar yang mungkin Bapak Ibu juga dengar dari beberapa episode yang mungkin saya juga bawakan renungan, mungkin dalam beberapa tema yang hampir-hampir sama, di mana Tuhan punya janji, Tuhan punya rencana yang indah, dan juga kita bicara soal kekhawatiran. Jadi sebenarnya memang ini yang saya alami sendiri, dan juga Tuhan kuatkan lewat pembacaan Gemar pada pagi hari ini. Jujur saya saja dalam keadaan seperti ini sangat logis dan sangat normal kita punya kekhawatiran dengan kondisi perekonomian, juga dalam kesehatan kita, di mana kita terus berjuang masing-masing juga untuk bisa terus bertahan, dan sangat normal sekali. Dan saya akui juga saya masih sangat sulit untuk menerapkan apa yang kita renungkan hari ini, di mana saya mungkin juga termasuk orang yang sangat memandang segala hal dalam logika, dengan logis, di mana semuanya itu telah terukur dengan kebiasaan saya dan juga mungkin bidang pekerjaan saya. Tapi kembali lagi, ketika kita dalam kondisi tertentu dan semuanya itu sudah direncanakan Tuhan, Tuhan sendiri juga sudah memberikan janji, sudah memberikan jaminan, di mana semua yang boleh kita alami itu semuanya juga karena kehendak Tuhan yang sudah kita renungkan juga sebelumnya. Dan pada kesempatan kali ini, pada kondisi saat ini juga, saya kembali ditegur dan kembali dikuatkan, di mana kekhawatiran itu tidak sedikit pun dapat memperbagi atau memperpanjang hidup kita atas apa yang akan kita hadapi. Di sini ada satu ayat yang begitu luar biasa saya dapatkan di ayat yang ke-25 di bagian yang B. Di situ tertulis, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Di sini saya mencoba meresapi di mana kenapa hidup lebih penting daripada makanan dan tubuh lebih penting daripada pakaian. Setelah saya resapi, saya bisa dapat mungkin satu pengertian di mana hidup itu bicara soal kita
telah percaya kepada Tuhan, yang dimana ketika kita menyerahkan diri kita otomatis sudah diangkat dari kematian, dari kebinasaan menjadi hidup. Jadi bicara soal makanan itu adalah bicara soal dunia, dimana kita sudah diangkat dari kematian menjadi hidup ketika kita sudah percaya. Jadi sebenarnya dari situ kita sudah mendapatkan modal, istilah yang diberikan Tuhan. Dan selanjutnya bicara soal tubuh dan pakaian. Tubuh ini bicara kelanjutan setelah kita hidup, kita menjadi tubuh Kristus. Dan pakaian itu seolah-olah seperti penghias yang ada di dunia ini, kehidupan duniawi. Jadi sebenarnya ada dua kunci ini yang harus kita pegang, di mana kita harus hidup dan kita harus menjadi tubuh. Itu sudah menjadi ketentuan yang sudah digariskan Tuhan. Ketika kita sudah hidup dan kita akan menjadi tubuh Kristus, otomatis semua yang akan kita butuhkan, apapun kebutuhan kita, apapun kehidupan kita dan permasalahan kita, semuanya sudah menjadi tanggungan Tuhan. Karena sudah kembali ditegaskan di ayat ke-31, sebab janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang kami makan, apa yang kami minum, dan apa yang kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi walaupun kita hidup di dunia, tentu, dan kita membutuhkan kebutuhan di dunia ini, Tuhan tahu bahwa memang kita membutuhkan itu. Tapi karena kembali lagi ketika kita sudah hidup dan kita telah menjadi tubuh Kristus, Tuhan tahu keperluan kita. Dan itu sudah pasti disediakan Tuhan dengan caranya Tuhan dan dengan waktunya Tuhan. Dan tugas kita apa setelah kita hidup dan kita menjadi tubuh Kristus? Dengan istilahnya peraturannya Tuhan atau cara mainnya Tuhan adalah dimana ya kita harus ikut caranya Tuhan, yaitu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Ini menjadi keuntungan buat kita, dimana ketika dunia memaksa kita untuk fokus untuk mencari makanan, minuman, dan pakaian, di sini Tuhan memberikan jalan yang lebih pasti, di mana ketika kita sudah hidup dan tumbuh dalam Kristus, kita cukup mencari Tuhan dan semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Tetapi kami kembali lagi, semuanya itu ada usaha yang harus kita lakukan. Maka dari itu mencari dahulu kerajaan Allah itu bukan saja kita berdoa atau menyerahkan segalanya, tapi kita tetap bekerja, tetapi dengan mendahulukan kebenaran firman Tuhan. Dan kembali lagi saya dikuatkan di ayat yang terakhir, sebab jangan kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Di sini saya juga diingatkan di mana kita tidak perlu khawatir dan diingatkan satu hal di mana kita juga harus bersyukur. Hari demi hari yang boleh kita lewati itu sudah menjadi bukti penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin kita belum bisa melihat cita-cita kita tercapai atau keinginan kita tercapai, tapi ada satu yang bisa kita lihat nyata, yaitu sampai saat ini sebenarnya kita sudah dalam penyertaan Tuhan, sudah dalam tanggung jawab Tuhan. Sampai saat ini kita boleh sama-sama merenungkan firman Tuhan. Itu menjadi hal yang penting buat kita, di mana kita bisa kembali dan juga menata hidup kita. Dan saya juga akui bahwa perenungan pada pagi hari ini saya juga masih berusaha. Tapi kembali lagi, sama-sama kita belajar bersama-sama Bapak Ibu Saudara untuk kembali meletakkan setiap kehidupan kita, kebutuhan kita di dalam tangan Tuhan, dan semuanya akan disempurnakan. Sungguh luar biasa berkat pagi hari ini, dan mari kita tutup renungan gemar kita pagi hari ini dengan berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu yang luar biasa buat kami hari-hari ini. Pada pagi hari ini kami Tuhan telah Engkau berikan berkat kembali, penyertaan kembali Tuhan, di mana kami boleh bangun di hari yang baru ini Tuhan. Kami percaya Bapa, setiap yang telah Engkau sediakan dan Engkau rencanakan indah buat kami Tuhan, karena kami telah hidup dalam Engkau dan menjadi tubuh Kristus. Itu yang janji yang kami pegang Tuhan, dan ajar kami untuk terus Tuhan mencari dahulu kerajaan-Mu ya Bapa.
Dan kami percaya Bapa, setiap usaha kami yang kami lakukan dengan nama Kristus, dengan firman Tuhan, akan mampu menghidupi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan Tuhan kegiatan kami hari ini dan masa depan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya, amin. Selamat bergembala, Tuhan Yesus memberkati.